Guten Tag semuanya. Kenalin, aku Dina Trisandra dan teman saya, Hairani. Kami akan mempresentasikan mengenai Reise Literatur. Das ist die heutigen Themen. Nummer 1, was ist Reiseliteratur? Nummer 2, Historischer. Nummer 3, Kern der Theorie. Nummer 4, Vertreter der Theorie. Nummer 5, die Typen. Nummer 6, Methode des Reiseliteratur. Nummer 7, literarische Werke. Nummer 8, Analyse des Theories. Pastinya kalian udah pada tahu nih apa arti dari kata Reise. Lalu, apa itu Reise Literatur? Reise Literatur merupakan literatur perjalanan mengacu pada teks yang melaporkan suatu perjalanan atau pengalaman perjalanan dengan cara fiksi maupun dokumenter, dan dimaksudkan untuk menginformasikan, menginstruksikan, atau menghibur pembaca. Selanjutnya ada Historischer. Dikutip dalam laman web Ketterer-Kunst, sejarah Reise Literatur itu dimulai pada zaman kuno, yaitu salah satu contoh paling awal dari literatur perjalanan adalah Anabasis yang ditulis oleh Xenophon, yaitu seorang penulis Yunani yang mendokumentasikan ekspedisi tentara Yunani pada abad keempat sebelum Masehi. Selain itu, ada pula penulis Romawi seperti Julius Caesar yang juga menulis catatan perjalanan dalam konteks militer dan ekspedisi. Lalu, pada abad pertengahan, tulisan-tulisan perjalanan biasanya berfokus pada ziarah ke tempat-tempat suci seperti Yerusalem, Roma, Santiago de Compostela. Salah satu contoh awal adalah karya Pilgerreise, yaitu perjalanan ziarah oleh Arnold von Harff, seorang bangsawan dari Köln. Beliau menulis tentang perjalanannya ke Tanah Suci pada akhir abad ke-15. Selanjutnya, pada abad ke-19, Reise Literatur itu berkembang lebih jauh dengan adanya perkembangan teknologi seperti kereta api dan kapal uap. Hal ini membuat perjalanan itu lebih mudah dan lebih cepat. Sastra perjalanan menjadi lebih populer di kalangan masyarakat umum. Tokoh-tokoh seperti Heinrich Heine menulis tentang pengalamannya dalam Die Hartreise, yaitu perjalanan ke Harz, yang mencampurkan observasi kritis dengan humor dan refleksi pribadi. Lalu yang terakhir, pada awal abad ke-20. Di awal abad ke-20, sastra perjalanan itu terus berkembang dengan fokus pada eksplorasi budaya dan politik. Penulis seperti Annemarie Schwarzenbach dan Hermann Hesse itu memberikan perspektif baru dengan menggabungkan perjalanan dengan pencarian identitas dan makna hidup. Karya Hesse seperti Siddhartha, meskipun fiksi, sangat dipengaruhi oleh perjalanannya ke Asia dan pencariannya akan spiritualitas. Selanjutnya ada Kern der Theorie. Yang pertama ada Erzählen, Strukturen und Stile, yang artinya struktur naratif dan gaya. Bagaimana cara pengalaman perjalanan diceritakan itu merupakan bagian terpenting dari teori literatur perjalanan. Hal ini mencakup struktur naratif, gaya, pemilihan bahasa, maupun teknik naratif yang digunakan untuk menyampaikan pengalaman perjalanan kepada pembaca. Yang kedua ada Reiseerfahrung, yaitu pengalaman perjalanan. Inti dari teori literatur ini terletak pada penekanan pengalaman perjalanan pribadi. Literatur perjalanan sering mencerminkan pandangan subjektif si pelancong. Yang ketiga ada Darstellung von Orten und Kulturen, yaitu representasi tempat dan budaya. Literatur perjalanan itu bertujuan untuk mewakili dan menggambarkan tempat dan budaya, baik melalui deskripsi faktual, impresi pribadi, atau refleksi budaya. Yang keempat ada Selbstdarstellung und Identität, atau penggambaran diri dan identitas. Literatur perjalanan juga dapat digunakan untuk merefleksikan atau membangun pemahaman diri dan identitas si pelancong. Cara penulis mempresentasikan pengalaman perjalanan dapat memberikan wawasan tentang nilai-nilai pribadi, prasangka, preferensi, dan pandangan hidup.
Selanjutnya ada Vertretea der Theorie. Teori raisa literatur berkembang melalui kontribusi berbagai penulis, kritikus sastra, dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Berikut ada beberapa tokoh kunci dan kontribusi mereka yang signifikan dalam mengembangkan teori sastra perjalanan. Yang pertama, ada Michel de Montaigne. Montaigne, seorang filsuf Prancis dari abad ke-16, dikenal dengan esainya yang berjudul Essais. Dalam esai-esainya, Montaigne sering membahas perjalanannya dan refleksinya tentang pengalaman-pengalaman tersebut. Yang kedua, Johann Wolfgang von Goethe. Goethe dengan karyanya Italienische Reise memberikan kontribusi signifikan pada sastra perjalanan Jerman. Melalui catatan perjalanannya, Goethe mengeksplorasi hubungan antara pengalaman langsung dan refleksi intelektual yang menjadi elemen penting dalam teori sastra perjalanan. Yang ketiga ada Mary Louise Bratt. Mary Louise memperkenalkan konsep contact zones, yaitu tempat-tempat di mana budaya bertemu, bertabrakan, dan saling mempengaruhi. Yang terakhir ada Paul Fussell. Paul Fussell mengeksplorasi motif dan gaya penulisan para penulis perjalanan Inggris pada periode antar perang. Dia memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perjalanan dan narasi saling berkaitan. Das ist die literarische Werke von Reiseliteratur. Yang pertama ada Morgenland Fahrt von Hermann Hesse. Yang kedua ada Italienische Reise von Johann Wolfgang von Goethe. Nomor yang ketiga ada Eine Jugend dari Patrick Leigh-Fermor. Yang keempat ada Germania von Tacitus. Adapun jenis-jenis raisa literatur perjalanan, yang pertama itu ada Reisebericht, di mana memiliki karakteristik sebagaimana di PPT. Reisebericht ini merupakan istilah dalam bahasa Jerman atau travel report dalam bahasa Inggris. Reisebericht ini mencakup berbagai elemen. Yang pertama yaitu seperti deskripsi tempat yang dikunjungi oleh karakter utama. Yang kedua, interaksi dengan orang lokal, analisis budaya, serta tantangan dan keindahan selama perjalanan si karakter utama ini. Laporan perjalanan ini sering ditulis untuk berbagi pengetahuan atau memberikan informasi kepada pembaca atau sekedar menghibur pembaca dengan kisah petualangan mereka. Jenis raisa literatur yang kedua yaitu raisa roman. Raisa roman seringkali merujuk pada istilah novel perjalanan atau travel novel dalam bahasa Inggris. Raisa roman ini merupakan karya fiksi yang berfokus pada pengalaman karakter utamanya yang seringkali mengalami petualangan, pertumbuhan pribadi, atau penemuan diri mereka selama perjalanan. Novel ini seringkali menggambarkan berbagai tempat dan budaya yang dikunjungi oleh karakter utamanya, serta memberikan pembaca wawasan tentang dunia yang lebih luas melalui mata sang tokoh utamanya. Jenis raisa literatur yang ketiga yaitu raisa fiksion. Raisa fiksion ini merujuk pada istilah fiksi perjalanan dalam bahasa Inggris. Raisa fiksion ini mencakup karya yang menggambarkan perjalanan fiksi baik melalui dunia nyata maupun dunia imajinasi. Fiksi perjalanan ini seringkali berfokus pada petualangan, eksplorasi, dan transformasi karakter selama perjalanan mereka. Raisa fiksion ini mencakup elemen-elemen penemuan budaya, pengalaman baru, dan refleksi pribadi karakter utamanya. Semuanya dituangkan dan disajikan dalam bentuk narasi yang menggugah imajinasi pembaca. Adapun metode yang digunakan dalam raisa literatur yaitu menggunakan metode kualitatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode kualitatif ini? Metode kualitatif ini merupakan pemahaman yang berfokus pada pengalaman subjektif dari sebuah
perjalanan. Metode yang sering digunakan dalam metode kualitatif ini yang pertama ada analisis naratif. Metode ini melibatkan analisis cerita tentang perjalanan mereka. Nah, cerita ini dikumpulkan melalui wawancara, buku harian, atau perjalanan atau sumber lainnya. Yang kedua, yaitu ada fenomenologi. Metode ini berfokus pada pengalaman subjektif juga. Nah, para peneliti ini melakukan wawancara atau observasi secara langsung, lalu mereka meneliti bagaimana orang mengalami perjalanan mereka. Yang ketiga ada grounded theory. Metode ini digunakan untuk mengembangkan teori baru berdasarkan data penelitian yang sudah ada atau sudah terkumpul dan kemudian dianalisis kembali secara sistematis. Selanjutnya ada analisis. Kami di sini mengambil dari jurnal yang berjudul The Structure of Highness Heart Rise. Should we take the narrator at his word? Dalam jurnal ini, analisisnya itu berfokus pada kompleksitas dari catatan perjalanan Heinrich Heine. Studi ini mengeksplorasi apakah narasi Heine pada buku Die Hartreise harus dipahami begitu saja, ataukah narasi tersebut memiliki makna yang lebih dalam dan lebih bernuansa. Jurnal ini menunjukkan bahwa Heine menggunakan perpaduan ironi, sindiran, dan gambaran puitis untuk menyajikan perjalanannya melalui pegunungan Harz. Teknik naratifnya yang bersifat pribadi dan reflektif, namun seringkali menyimpang menjadi komentar filosofis dan kritis. Perbedaan ini mengundang pembaca untuk mempertanyakan keandalan narator dalam buku tersebut. Apakah buku tersebut itu lebih dari sekadar catatan perjalanan sederhana atau bukan? Dalam buku ini juga menggali tema-tema seperti idealisme, romantis versus kenyataan, dan konteks sosial dan politik pada zaman itu. Jadi, jurnal ini menyimpulkan bahwa buku Die Hartreise karya Heine itu tidak boleh dibaca hanya sebagai kisah perjalanan yang sederhana atau yang biasa. Sebaliknya, buku ini tuh patut diapresiasi karena strukturnya yang kompleks dan bagaimana buku tersebut tuh mampu memadukan pengalaman pribadi dengan kritik sosial yang lebih luas. Das ist alles von uns. Tschüss!